Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih-lebih nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kajian kita tentang sholat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada seluruh pengikut setia beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sholat adalah ibadah yang sering kita lakukan dalam sehari semalam. Namun, seringkali kita hanya mengenal sholat 5 waktu tanpa memahami bahwa dalam ajaran Islam masih terdapat berbagai macam sholat yang masing-masing memiliki fungsi pembinaan dalam kehidupan seorang mukmin. Oleh karena itu, pada kesempatan kajian kali ini kita akan memahami bahwa macam-macam sholat bukan sekedar variasi ibadah, tetapi merupakan sistem pembinaan iman yang lengkap dan berjenjang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas macam-macam sholat sebagai sistem pembinaan iman. Macam-macam sholat yang kita kenal, yang pertama adalah sholat 5 waktu, atau yang lebih terkenal lagi atau sebutan lain adalah sholat mauquta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 78 yang berbunyi, Aqimi sholata lidzuluki samsi illa ngosaki laili wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashuda. Artinya, lakukanlah sholat di waktu matahari tergelincir, yaitu sholat duhur dan sholat asar, hingga waktu terbenam matahari, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu adalah
satu pembinaan kekuatan iman tiada tara. Atau sering para kiai mengatakan bahwa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan ayat di atas, maka sholat 5 waktu terdiri dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sholat ini sering disebut dengan sholat mauquta. Karena apa? Karena dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka pembinaannya di sini adalah untuk sholat zuhur dan sholat asar sebagai pembinaan kesadaran di tengah-tengah aktivitas di dunia. Untuk sholat maghrib dan sholat isya adalah pembinaan evaluasi dan penguatan iman. Dan untuk sholat subuh adalah pembinaan kekuatan iman yang luar biasa karena disaksikan oleh malaikat. Oleh karena itu, sholat 5 waktu adalah ritme harian pembinaan iman. Saya ulangi, sholat 5 waktu adalah ritme harian pembinaan iman. Sholat 5 waktu menjaga agar seorang mukmin tidak larut dalam dunia dan tidak lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk macam sholat yang kedua adalah sholat malam atau sholat lail atau sholat tahajud. Sholat lail dilakukan mulai tengah malam ke atas. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi wa minnal laili fa, saya ulangi, wa minnal laili fa tahajjat bihi nafilatalaka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudah, yang artinya, dan di bagian lain dari waktu malam, seperti ukuran yang dimaksud oleh surat Mujamil ayat 20 dan hadis, maka dengan hasil hafalan Al-Quran yang sudah dikuasai, maka bertahajudlah kalian. Satu pembinaan membentuk menjadi kepribadian Anda, dengan mana pembimbing kalian mengharapkan akan merombak diri kalian menjadi orang yang bermahkotakan dengan Al-Quran menurut sunnah atau yang diajarkan oleh Rasul Muhammad di dada Anda. Jadi, sholat lail atau sholat malam adalah pembinaan tingkat lanjut. Adapun fungsi pembinaan dari sholat lail adalah untuk menguatkan kedekatan pribadi dengan Allah, untuk membentuk keikhlasan, dan menjadi proses perombakan karakter. Sehingga sholat lail atau sholat malam bukan kewajiban umum,
tetapi sholat lail adalah jalan menuju derajat yang lebih tinggi. Sholat lail membentuk pribadi yang kokoh, pribadi yang sabar, dan pribadi yang matang secara spiritual. Hadirin rahimakumullah, macam sholat yang ketiga adalah sholat rawatib. Sudah kita ketahui bersama bahwa sholat rawatib adalah semua sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum atau qobliyah maupun sesudah atau ba'diyah sholat wajib. Adapun sholat rawatib terdiri dari dua, yaitu sholat rawatib muakkad. Saya ulangi, sholat rawatib muakkad atau yang dianjurkan. Kapan waktunya sholat rawatib muakkad? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Kemudian jenis sholat rawatib yang kedua adalah rawatib ghairu muakkad, dianjurkan, yaitu 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Adapun fungsi dari sholat rawatib adalah menambal kekurangan sholat wajib dan memperkuat pembinaan iman. Sholat rawatib mengajarkan bahwa iman tidak cukup pada batas minimal, akan tetapi perlu penguatan tambahan. Hadirin yang dirahmati Allah, macam sholat yang ketiga adalah sholat Jumat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10, yang ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ati was'au ila dzikrillah fadkhurun wadarul ba'id dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Wahai yang beriman, bila azan sudah dikumandangkan untuk melakukan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kalian untuk melakukan sholat Jumat, satu pembinaan kesadaran hidup menurut ajaran Allah, yaitu Al-Quran menurut yang diajarkan oleh Rasul Muhammad. Dan hentikanlah kegiatan transaksi. Yang demikian itu adalah satu pembinaan kehidupan indah seandainya kalian berilmu yang demikian agung. Kemudian yang ayat 10, fa'idha khutiyati sholat fangtasiru fil ardi wa yabtaghu min fadlillahi wadkhurullaha kasiro la'allakum tuflihun, yang artinya, maka apabila sholat sudah dilakukan, bergeraklah ke sepunjuru permukaan bumi dan berusahalah menurut nilai dan harga yang telah ditentukan oleh Allah dengan Al-Quran menurut yang diajarkan oleh Rasul Muhammad, dan
hidup sadarlah dengan ajaran Allah sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan kalian memenangkan satu kehidupan. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat di atas bahwa sholat Jumat adalah pembinaan kolektif umat Islam. Maknanya bahwa sholat Jumat ada prioritas spiritual di atas ekonomi. Pada sholat Jumat ada jeda untuk pembinaan kesadaran bersama. Dan setelah selesai sholat Jumat, umat diperintahkan kembali bekerja dengan nilai-nilai ilahi setelah tadi mendapatkan asupan ilmu di khotbah Jumat. Ini menunjukkan adanya keseimbangan, bahwa ibadah tidak mematikan produktivitas, akan tetapi justru membimbingnya. Hadirin rahimakumullah, untuk macam sholat yang ketiga adalah sholat pada momentum khusus atau sholat yang dilakukan pada hal-hal tertentu atau hal-hal khusus. Islam juga mengajarkan sholat dalam situasi tertentu. Kapan saja itu? Yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat jenazah, sholat istikharah, sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, dan sholat istiqo atau minta hujan, dan sholat-sholat lain yang biasa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari sholat-sholat khusus tersebut sangat-sangat mendalam sekali, bahwa maknanya adalah dalam setiap fase kehidupan ada bahagia, ada duka, ada krisis alam, ada keputusan penting, maka umat Islam dibimbing untuk kembali kepada Allah melalui sholat-sholat tersebut. Artinya apa? Artinya sholat hadir dalam seluruh dinamika kehidupan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, kita memahami bahwa sholat 5 waktu adalah pembinaan iman harian. Sholat lail atau sholat malam atau sholat tahajud adalah pembinaan peningkatan kualitas diri. Sholat rawatib adalah penguatan dan penyempurnaan untuk menambal sholat-sholat kita yang masih ada kekurangan. Sholat Jumat adalah pembinaan kesadaran kolektif, atau bisa dikatakan pembinaan iman mingguan, karena dilakukan seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Dan yang kelima, sholat khusus adalah pembinaan dalam momentum kehidupan. Hadirin rahimakumullah, maka jelaslah bahwa sholat bukan sekedar ritual. Saya ulangi, sholat bukan sekedar ritual, tetapi sholat adalah sistem pembinaan iman yang menyeluruh dan berkelanjutan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa
Semoga kita tidak hanya melaksanakan sholat sebagai kewajiban atau sekedar menggugurkan kewajiban, akan tetapi sholat menjadikannya sebagai sarana pembentukan karakter, sebagai sarana penguatan iman, sebagai sarana jalan menuju kemenangan hidup di dunia dan kemenangan hidup di akhirat. Hadirin rahimakumullah, saya kira demikian untuk kajian kita pada kali ini. Kita lanjutkan untuk sholat dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.